Halo, perkenalkan nama saya Christine Natalia Lumbantoruan dengan NPM 210049. Di sini saya akan membuat satu kesimpulan tentang suatu film yang berjudul Tara Jamen Par. Yang pertama saya akan membahas komunikasi interpersonal antara guru dengan siswa disleksia. Yaitu yang pertama itu ada meaning. Di sini ditunjukkan pada seorang guru yang menangani siswa atau Isan sebelum datangnya guru Ram. Mereka memaknai Isan sebagai anak yang bodoh, malas, dan idiot. Hanya karena anak seusianya Isan masih belum bisa membaca dan menulis. Sedangkan saat Ram menangani Isan, Ram memaknai bahwa Isan tersebut adalah anak cerdas dan berbakat dan mempunyai kreativitas yang luar biasa. Yang kedua itu language. Di sini selain menggunakan bahasa verbal, proses interaksi juga menggunakan bahasa nonverbal. Dapat kita lihat dari cara perlakuan guru-guru lama dengan guru-guru baru atau guru Ram menghadapi anak disleksia, di mana guru-guru lama menunjukkan sikap kasarnya dalam proses pengajaran karena memang mereka tidak paham tentang anak disleksia. Sementara guru Ram lebih berempati kepada Isan, artinya ia berusaha memposisikan dirinya sebagai Isan. Di sisi lain, Ram juga mempunyai riwayat disleksia ketika ia kecil, sehingga dalam proses pembelajaran atau mengajar, guru Ram menggunakan metode-metode khusus dalam menangani Isan. Kemudian ada di sini juga ditunjukkan saat Isan berinteraksi dengan guru yang tidak mengetahui anak berkebutuhan khusus atau disleksia, sehingga berdampak pada komunikasi interpersonal antara guru dengan siswa disleksia. Tetapi semua itu berbeda ketika Isan berinteraksi dengan guru Ram sebagai guru baru atau guru seni yang juga mempunyai penyakit disleksia saat ia kecil. Maka komunikasi yang terjalin antara Isan dengan guru Ram itu berjalan dengan lancar atau bertimbal balik. Dalam menangani Isan, Ram menggunakan beberapa metode pembelajaran khusus untuk anak penyandang disleksia. Di antaranya yang pertama itu multisensori, mendayagunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan siswa, auditori atau kemampuan pendengaran kinestetik atau kesadaran pada gerak dan juga taktil atau perbedaan pada siswa. Yang kedua itu ada metode fonik. Metode ini memanfaatkan pada auditori dan visual anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya. Ketiga itu ada metode linguistik yang mengajarkan siswa disleksia mengenai kata secara utuh. Metode ini menekankan pada kata-kata yang mirip, contohnya huruf P dan D. Yang keempat ada metode Fernald, di mana metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh siswa dan setiap kata diajarkan secara utuh. Yang kelima ada itu analisis glass, di mana siswa dibimbing untuk mengenal kelompok-kelompok huruf sambil melihat kata secara keseluruhan. Metode ini menekankan pada latihan auditorik dan visual yang terpusat pada kata yang sedang dipelajari. Kemudian ada juga metode-metode yang lainnya seperti pembelajaran berhitung anak tangga, bermain puzzle dan game pada laptop agar daya ingat dan kreativitas Isan semakin kuat. Di dalam film Tara Jamen Par ini, masyarakat menganggap bahwa anak yang mampu berkompetensi itu adalah orang-orang yang normal dan selalu mendapatkan nilai yang tinggi yang memuaskan. Padahal setiap anak dilahirkan dengan memiliki keterampilan yang unik sesuai dengan passion atau kemampuan mereka masing-masing. Orang tua tidak seharusnya mengeksploitasi anaknya untuk menjadi seperti apa yang ia inginkan, karena hal tersebut dapat merusak mental dan bakat seseorang anak. Jadi, dampak komunikasi interpersonal yang terjadi antara guru dengan siswa disleksia awalnya kurang efektif karena guru-guru yang mengajarnya tidak atau belum memahami kalau Isan ternyata menderita penyakit disleksia. Sampai akhirnya datanglah guru baru atau guru Ram sebagai guru seni yang punya riwayat penyakit disleksia dalam hidupnya.
Ram berusaha memberikan pengobatan kepada Ihsan dengan cara merubah metode pembelajarannya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan akhirnya Ram berhasil dalam meningkatkan prestasi belajar Ihsan dan ia mampu menghilangkan rasisme terhadap siswa disleksia saat itu. Pesan kepada yang ingin sampaikan kepada gurunya adalah yang pertama itu seorang guru harus mampu mengetahui kemampuan anak didiknya dan harus selalu memonitor progres atau perkembangan anak. Apakah dia mampu atau baik dalam mengikuti proses belajar atau tidak. Setiap guru juga harus minimal mempunyai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan anak yang tidak sama dengan anak lainnya atau anak pada umumnya. Yang kedua itu, seorang guru seharusnya melakukan pendekatan yang lebih intens dengan siswanya dan mampu mempunyai metode pembelajaran yang kreatif agar siswa tidak cepat merasa jenuh. Kemudian kesimpulannya dari film yang sudah saya tonton itu, penyakit gangguan disleksia itu tidak bersifat permanen menurut saya, karena disleksia dapat disembuhkan dengan memberikan perhatian yang lebih, memberikan kasih sayang dan menumbuhkan rasa percaya diri, dan anak diajarkan dengan cara atau metode yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak disleksia. Pesan atau kesan yang bisa saya berikan yaitu, yang pertama itu jangan memandang atau kepintaran atau kecerdasan seorang anak dari baca, tulis, dan berhitungnya, karena masih banyak lagi jenis kecerdasan yang bisa dimiliki siswa tanpa dilihat dari seperti yang di film tersebut, berhitung dan menulis. Yang kedua itu, terimalah kondisi anak. Bila memang anak tersebut memang mempunyai tergolong anak berkebutuhan khusus. 3, beralih perhatian kepada anak yang mengalami disleksia ataupun anak yang tergolong ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, bawalah suasana belajar anak ke dalam suasana bermain, karena dunia anak adalah bermain. Kemudian kesan yang bisa saya sampaikan itu, kesan yang pertama, saya dapat pelajaran yang baru dalam memahami dunia anak. Yang kedua itu, film ini dikemas sangat apik sehingga mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Kemudian harapan saya semoga banyak yang menyaksikan film ini, karena film ini syarat akan makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, semoga dengan adanya film ini, para orang tua tidak lagi membebani anak usia dini dengan kalistung atau kemampuan menulis, membaca, dan berhitung, dan lain-lain. Ketiga itu, semoga dengan film ini para guru dapat mempraktikkan apa yang dilakukan oleh guru Ram bila ia mendapati murid yang disleksia. Yang keempat atau yang terakhir itu, semoga dengan adanya film ini akan menambah orang-orang yang peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.